Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas terus bertambah. Pada Minggu 5 November kemarin, militer Israel mengonfirmasi 347 tentara tewas sejak perang dimulai. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari menyebut ratusan tentara yang gugur sebagai pahlawan. Rata-rata korban masih berusia muda antara 20 hingga 30 tahun. Selain kematian tentara, Israel juga melaporkan jumlah warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober yakni 1.400 orang. Kemudian 240 warga masih disandra kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi dua bagian. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun faktanya warga sipil di Gaza yang justru kebanyakan menjadi korban. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, data kematian sejak 7 Oktober menembus angka 9.770 jiwa. Warga Israel yang tinggal di kota Eilat menghadapi tekanan lebih besar belakangan ini. Pasalnya, serangan roket terus berdatangan baik dari utara maupun selatan. Secara geografis, letak kota Eilat berada di ujung selatan Israel dan berbatasan dengan Teluk Aqaba. Posisinya diapit oleh Yordania di sebelah timur dan Mesir di sebelah barat. Pada Sabtu 4 November kemarin, situasi di kota Eilat mendadak tegang karena bunyi sirene peringatan udara meraung-raung. Seorang warga mengatakan rudal dari Yaman berusaha menyerang wilayah tersebut. Angkatan Udara Israel langsung bekerja untuk mencegat rudal dan sejumlah drone yang melintas. Ancaman dari Yaman muncul setelah kelompok militan Houthi resmi menyatakan bergabung perang pada Rabu 1 November lalu. Hal ini menjadi tantangan baru bagi Israel yang sebelumnya mendapat perlawanan dari Hizbullah di utara. Namun, ancaman dari Houthi dapat diminimalisir karena kapal perang Amerika Serikat berjaga di Laut Merah. Selain itu, perjalanan rudal dari Yaman ke Eilat membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Namun akan menjadi bencana besar jika rudal dari Houthi dan Hizbullah menyerang pada waktu yang bersamaan. Aksi demonstrasi membela Palestina digelar di sejumlah negara, termasuk Turki. Namun, demonstrasi yang berlangsung pada Minggu 5 November kemarin berbeda dari yang lain. Pasalnya, massa pro-Palestina menyerbu pangkalan udara milik Amerika Serikat. Ribuan orang melakukan konvoi dari kota Istanbul menuju pangkalan udara Incirlik di Provinsi Adana. Lokasi tersebut merupakan rumah bagi personel Angkatan Udara Amerika di Turki. Massa menuntut agar pangkalan tersebut ditutup di tengah meningkatnya eskalasi di Gaza. Demonstrasi yang semula berjalan damai akhirnya diwarnai kericuhan. Hal ini lantaran sekelompok massa melempar batu ke arah polisi dan mencoba memasuki pangkalan. Polisi akhirnya terpaksa menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. Seperti diketahui, Turki merupakan salah satu anggota NATO di Timur Tengah. Namun belakangan, sikap anti-Amerika meningkat setelah perang di Gaza meletus pada 7 Oktober. Warga merasa kecewa dengan sikap Washington yang secara terang-terangan mendukung Israel. Sementara Turki telah menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya bersama rakyat Palestina. Aksi demonstrasi membela Palestina yang digelar di Turki pada Minggu 5 November kemarin berakhir ricuh. Pasalnya, massa mencoba memasuki pangkalan udara milik Amerika Serikat. Polisi akhirnya menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa aksi. Beginilah situasi di sekitar pangkalan udara Incirlik di Provinsi Adana. Massa berlarian menyelamatkan diri untuk menghindari tembakan gas air mata dari polisi. Mereka sebelumnya menuntut agar pangkalan tersebut ditutup di tengah meningkatnya eskalasi di Gaza. Namun, sekelompok orang justru memaksa ingin masuk pangkalan dan melempari polisi dengan batu. Hal itulah yang memicu tembakan gas air mata diluncurkan. Aksi demonstrasi tersebut diprakarsai oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki. Mereka bergerak dari Istanbul menuju Provinsi Adana untuk melakukan konvoi kebebasan untuk Palestina. Sebagai negara mayoritas Muslim, Turki telah menyatakan dukungannya terhadap Gaza dan mengecam Israel. Namun di sisi lain, negara itu juga merupakan anggota NATO
blok militer yang dipimpin Amerika. Sikap anti-Amerika belakangan meningkat di Turki lantaran Washington secara terang-terangan mendukung Israel. Pensiunan Jenderal Amerika Serikat Scott Ritter mengkritik strategi perang Israel di jalur Gaza. Menurutnya, jika Israel ingin mengalahkan Hamas, maka harus turun ke terowongan bawah tanah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pasukan Zionis semakin meningkatkan pengeboman untuk menghancurkan infrastruktur. Scott Ritter menilai Israel tidak ingin menyerbu terowongan bawah tanah Hamas, sebab mereka lebih menginginkan perang dengan biaya murah, yakni dengan pengeboman. Seandainya terowongan Hamas bisa dihancurkan, Ritter menyebut masih ada kemungkinan akan dibangun kembali. Kemudian Hamas juga akan tumbuh, dan Israel tidak akan pernah mengalahkan gagasan perlawanan tersebut. Sebagai informasi, terowongan bawah tanah Hamas membentang di jalur Gaza hingga ratusan kilometer. Menurut sejumlah pakar, terowongan Hamas terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama mencakup jalur komunikasi yang memungkinkan pergerakan unit, pemindahan senjata, dan amunisi. Tingkat kedua menampung bengkel dan pabrik pembuatan rudal. Kemudian pada tingkat ketiga terdapat markas besar yang dilindungi oleh penutup berbahan beton. Satu persatu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel kini mulai berpaling. Terbaru, Afrika Selatan mengumumkan akan menarik seluruh diplomatnya dari Tel Aviv. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kekejaman Israel terhadap warga Gaza. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi Gaza saat ini. Sebab banyak warga sipil tak berdosa, termasuk anak-anak dan perempuan, ikut terbunuh. Sebagai bentuk protes, Afrika Selatan kini memberlakukan hukuman kolektif terhadap Israel. Jumlah korban jiwa akibat serangan Israel di Gaza telah melebihi 10.000 orang. Data tersebut merupakan akumulasi sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu hingga Senin 6 November hari ini. Pejabat kesehatan di Gaza melaporkan jumlah warga sipil yang meninggal mencapai 10.022 orang. Dari jumlah tersebut, 4.104 diantaranya merupakan anak-anak. Menyikapi hal ini, para pemimpin PBB menyerukan agar perang segera dihentikan. Mereka menilai tindakan Israel yang mengepung Gaza, mengebom rumah sakit hingga tempat ibadah tidak dapat diterima. PBB menyebut gencatan senjata merupakan solusi untuk mengakhiri peperangan. Namun saat ini pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui operasi darat. Israel mengklaim berhasil mengepung Gaza dan membaginya menjadi 2 bagian. Sementara Hamas terus melakukan perlawanan dengan meluncurkan rudal dan juga drone. Presiden Iran Ebrahim Raisi menuduh Amerika Serikat sebagai dalang di balik pembantaian warga sipil di Gaza. Menurutnya, Washington berusaha mendorong Israel untuk melakukan tindakan tersebut. Hal itu disampaikan Raisi dalam konferensi pers di Teheran pada Senin 6 November. Ia menilai bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Israel semakin membuat rakyat Palestina menderita. Sebab semakin hari semakin banyak bangunan yang dibom hingga menewaskan warga sipil. Menurut Raisi, apa yang terjadi di Gaza sudah cukup membuktikan bahwa Israel melakukan genosida. Oleh karena itu, dirinya mendesak perang agar segera dihentikan dengan melakukan gencatan senjata. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, mayoritas warga Israel kini sudah tak percaya lagi dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebab Hossein menilai negara itu sudah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari banyaknya campur tangan Washington dalam konflik di Gaza. Hussein sendiri telah bertemu dengan sejumlah pemimpin regional, termasuk kelompok pendukung Palestina Hizbullah. Menurutnya, jika serangan di Gaza terus berlanjut, maka kelompok-kelompok tersebut tak segan untuk bertindak. Nama Abu Ubaidah belakangan kerap muncul dalam pemberitaan terkait perang Israel dan Palestina. Ia sendiri merupakan juru bicara Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas. Meski tampil bertopeng, Ubaidah dianggap sebagai simbol perjuangan Gaza melawan Israel.
Abu Ubaidah pertama kali muncul pada tahun 2006 dan mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas operasi militer di Gaza. Operasi tersebut merupakan respons langsung terhadap serangan Israel yang menargetkan keluarga Abu Ghalia Palestina. Brigade Al-Hassam berhasil menewaskan 2 tentara Israel dan berujung pada penangkapan Gilad Shalit. Sejak saat itu, orang-orang Palestina mulai mengaitkan Abu Ubaidah dengan perlawanan Gaza terhadap Israel. Wajahnya memang sama sekali tidak pernah terekspos, namun suaranya dikenal banyak orang. Israel yang tak suka dengan Abu Ubaidah kemudian membuat klaim terkait identitasnya. Nama Ubaidah dikaitkan dengan pengeboman mulai tahun 2008 hingga 2014. Sumber intelijen Israel mengatakan Abu Ubaidah berasal dari desa Ni'ilya, salah satu dari banyak desa Palestina yang diduduki Israel pada tahun 1948. Tidak banyak informasi yang menyebutkan kehidupan pria bertopeng tersebut. Namun pada Juli 2014, surat kabar Israel mengklaim bahwa Ubaidah memperoleh gelar master dari Universitas Islam di Gaza. Grab Indonesia dan OVO menyalurkan donasi kemanusiaan sebesar 3,5 miliar rupiah untuk membantu korban yang terdampak konflik di Gaza. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui benihbaik.com, platform crowdfunding dan CSR marketplace independen di Indonesia. Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Gunadi berharap bantuan tersebut dapat meringankan penderitaan korban konflik di Palestina. Sementara itu, CEO dan founder benihbaik.com, Andi F. Noya, mengapresiasi Grab dan OVO atas kolaborasi yang telah berjalan selama ini untuk tujuan kemanusiaan. Ini termasuk dana bantuan kemanusiaan melalui benihbaik.com untuk disalurkan kepada warga sipil di Gaza yang menjadi korban perang. Terakhir, Grab dan OVO menyatakan tidak akan pernah mendukung segala tindakan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pihaknya juga tidak mengambil sikap netral dalam perlindungan kemutlakan hak asasi manusia dan mendukung segala upaya untuk menciptakan perdamaian yang nyata dan adil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.